Selamat siang, terima kasih ketemu lagi dengan saya Dr. Budi. Kali ini saya ingin sedikit diskusi tentang gula darah dan tensi yang tinggi pada seseorang. Gula darah lebih dari 400 dan tensi lebih dari 200 sistol dan 110 diastol. Topik ini sangat penting sekali karena apa? Banyak orang yang ketika di screening punya keadaan itu. Gula darahnya tinggi di atas 400, tensinya di atas 200, bahkan diastolnya itu lebih dari 120, tetapi tidak bergejala. Sehingga orang ini merasa sehat, bahkan dia mengekspresikan rasa kebanggaannya bahwa dirinya itu kuat. Karena tensinya tinggi, gulanya tinggi, baik-baik saja. Padahal dia tidak baik-baik saja. Kenaikan gula yang sangat tinggi, bahkan tensi juga tinggi, itu yang terjadi secara pelan-pelan, gradually. Itu memang tidak akan menimbulkan gejala sama sekali. Tensi itu akan terasa mengganggu, pusing dan sebagainya kalau tiba-tiba mendadak tinggi atau mendadak turun. Gula pun juga sama, kalau mendadak naik atau mendadak turun, dia punya masalah atau gejala yang bisa dirasakan. Selebihnya kalau itu meningkat pelan-pelan, maka tidak ada gejala. Bukan berarti tidak ada risiko, ya. Ini justru bahaya. Karena apa? Ini membuat orang mengabaikan. Apalagi kalau sebelumnya dia minum obat-obatan tanpa kontrol yang baik, tanpa follow up yang baik, tiba-tiba merasa bahwa dengan pengobatan tertentu, herbal tertentu, senam tertentu, rasanya enak. Ini sangat subjektif sekali dan banyak di antara teman-teman saya merasa enak setelah ikut senam ini, senam itu dan sebagainya, padahal gulanya masih tinggi. Ini sekali lagi tanda bahaya. Jadi ketika gulanya tinggi, misalnya di atas 400, problem yang terjadi di tubuh secara fisiologis itu terjadi pengendapan sebagian dari gula, karbohidrat, dan lipoprotein yang akhirnya bisa menyumbat pembuluh darah, baik kecil maupun besar. Yang kecil mungkin bisa terasa di ujung-ujung kaki, tangan, mulai semutan dan sebagainya. Di pembuluh darah mungkin tidak bergejala sama sekali. Tetapi proses pengendapan, penumpuan ini yang akhirnya nanti akan menutup pembuluh darah, ini berjalan. Memang tidak terasa, karena manusia itu akan terasa fisiologisnya terganggu kalau di atas 50% kerusakan itu terjadi. Ini sangat penting karena apa? Karena saya beberapa kali mempunyai kasus, bahkan sahabat kami yang merasa nyaman, tetapi kita nasihati, kamu harus turunkan dan sebagainya. Dia merasa, saya sudah nyaman, oke, sehat dan sebagainya. Dan betul, beberapa waktu kemudian saya mendapat kabar, oh sudah nggak ada, oh sudah ini. Dalam hati saya sangat sedih karena bukannya kita itu melawan kodrat, tetapi kita bisa berikhtiar untuk memperbaiki kesehatan kita supaya kita itu lebih lama ngomong anak cucu dan sebagainya. Makanya pentingnya kita itu selalu kontrol laboratorium karena tidak semua kenaikan penurunan yang gratis itu akan terdeteksi, terasakan. Laboratorium atas tensi gula darah yang tidak harus mahal itu ibarat CCTV. Ketika kita di dalam kamar, kita bisa melihat CCTV kita itu di luar, ada pencuri atau tidak, ada gempa bumi atau tidak, atau ada kebakaran di luar sekitar kita atau tidak, sehingga kita tahu. Dengan seperti itu kita akan tahu risiko yang sedang terjadi di tubuh kita. Memang tidak semua risiko itu bisa kita hilangkan, tetapi kita bisa memperkecil risiko-risiko itu supaya tubuh kita menjadi optimal seperti itu.
sekali lagi, jangan percaya pada perasaan kita kalau soal penyakit-penyakit degeneratif. Mulai dari tadi gula, tensi, bahkan pada beberapa, khususnya pada beberapa orang, dan paling banyak adalah wanita, yaitu kanker payudara dan kanker mulut rahim. Jangan percaya perasaan, tetapi lakukan tes dan kemudian temukan dokter yang bisa mendengar semua keluhan-keluhan Anda, sehingga Anda akan terlindungi dalam waktu yang seoptimal mungkin. Terima kasih, sampai ketemu dan share pada semua teman, sekiranya Anda bisa berbakti pada teman-teman yang lainnya, karena ini sangat penting. Terima kasih.